Berbicara tentang Vietnam, kita pasti pernah mendengar tentang perjuangan rakyat Vietnam dalam mempertahankan kemerdekaannya. Mengingat negara ini pernah mengalahkan negara adidaya Amerika Serikat dan sekutunya dalam peperangan yang berlangsung selama 20 tahun. Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membubarkan paham komunis di Asia Tenggara telah gagal dan menjadikan Vietnam salah satu dari 2 negara komunis di Asia Tenggara. Lalu seperti apa sebenarnya negara Vietnam sekarang? Simak video kali ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ramadan. Tujuan saya buat video ini adalah untuk memenuhi syarat tugas ujian tengah semester. Di sini saya mau bahas terkait perbandingan antara negara Indonesia dengan negara Vietnam, dilihat dari sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sosial budaya. Mari kita lihat dari sejarah, kita bahas negara Indonesia dulu ya. Kita bahas dari sejarah negara Indonesia. Jadi pada zaman prakolonial dan kolonialisme sebelum abad ke-20, wilayah yang sekarang menjadi Indonesia ini terdiri dari berbagai kerajaan dan entitas politik. Jadi pada abad ke-16 Belanda mulai menguasai wilayah Nusantara secara bertahap melalui perdagangan rempah-rempah. Kekuasaan kolonial Belanda semakin mapan pada abad ke-19 dengan pembentukan Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, pergerakan nasionalis mulai muncul di Indonesia, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno-Hatta. Pergerakan ini menantang kekuasaan kolonial Belanda dan menyerukan kemerdekaan. Gerakan tersebut juga mengalami puncaknya pada deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Meskipun Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Lanjut kita bahas sistem pemerintahan pasca kemerdekaan. Jadi setelah merdeka, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dengan presiden hanya sebagai kepala negara. Soekarno terpilih sebagai presiden pertama di Indonesia. Namun politik Indonesia dipengaruhi oleh pertentangan antar golongan nasionalis, komunis, dan militer. Pada tahun 1959, Soekarno mendeklarasikan sistem guided demokrasi atau demokrasi terpimpin. Jadi periode Orde Baru dan reformasi. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 setelah kejadian G30 SPKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki upaya tersebut, Gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintahan Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S. Soeharto pada saat itu menjadi presiden dan memimpin Indonesia kurang lebih selama 30 tahun dengan kebijakan otoriter dan pembangunan ekonomi yang kuat. Jadi pada zaman Soeharto itu sistem pemerintahannya itu sangat otoriter sekali, di mana kekuasaan dipegang oleh pemimpin atau Soeharto tersebut. Pada tahun 1998, tekanan dari gerakan reformasi atau menuntut perubahan itu
menyebabkan Soeharto mundur dan Indonesia memasuki era reformasi politik, di mana demokrasi multipartai kembali diperkenalkan. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan republik. Sistem pemerintahan ini terdiri dari 3 cabang kekuasaan atau trias politika yang independen atau bisa disebut eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif di Indonesia ini adalah presiden mempunyai adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Mereka memimpin pemerintahan pusat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara. Lanjut ke legislatif. Indonesia memiliki parlemen yang terdiri dari 2 lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. DPR merupakan lembaga legislatif yang mewakili rakyat, sedangkan DPD mewakili daerah-daerah di Indonesia. DPR membahas dan menetapkan undang-undang serta mengawasi kinerja pemerintah. Yang ketiga ada yudikatif. Sistem peradilan di Indonesia itu dijalankan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Selain itu terdapat juga Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Lanjut bahas sistem kepartaian. Sistem kepartaian di Indonesia itu mengalami perubahan yang signifikan gitu. Yang awalnya terdapat beberapa partai politik pada era kemerdekaan seperti PNI, Partai Nasionalis Indonesia, dan Masyumi. Namun pada masa Orde Baru, Partai Golkar menjadi partai dominan dengan fungsinya sebagai alat legitimasi pemerintah. Jadi setelah reformasi, Indonesia kembali ke sistem multipartai yang beragam gitu. Termasuk partai nasionalis, partai agama, liberal, dan partai-partai regional. Indonesia pun memiliki sistem multipartai yang beragam. Partai-partai politik ini berperan dalam proses demokrasi dan pemilihan umum. Beberapa partai politik terbesar paling berpengaruh di Indonesia antara lain salah satunya merupakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau biasa disebut PDIP. Sebagai partai yang berasal dari basis nasionalis dan sosialis, PDIP merupakan partai yang kuat dan memiliki pengaruh yang besar dalam politik Indonesia. Presiden pertama di Indonesia, Soekarno, merupakan salah satu pendiri PDIP. Yang kedua adalah Partai Golongan Karya atau biasa disebut Golkar. Partai Golkar awalnya merupakan partai pendukung Orde Baru di era Soeharto. Namun setelah reformasi, Golkar bertransformasi menjadi partai politik yang aktif dalam proses demokrasi di Indonesia. Yang ketiga ada Partai Gerindra atau Gerakan Indonesia Raya. Partai Gerindra ini partai yang muncul pada era reformasi dan memiliki basis dukungan yang kuat, terutama dari kalangan militer dan elit bisnis. Yang keempat itu ada PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa ini merupakan partai politik yang mewakili kepentingan Islam moderat di Indonesia. Partai ini juga memiliki basis dukungan yang kuat dari masyarakat Muslim di Indonesia. Selain partai-partai di atas juga di Indonesia tentunya masih terdapat beberapa partai-partai lainnya yang berperan dalam dinamika politik Indonesia. Salah satu contohnya adalah Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional atau biasa disebut PAN dan lain-lain. Lanjut ke pembahasan sosial budaya. Tentunya Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dan beragam gitu. Lebih dari 300 suku bangsa dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda mendiami Indonesia. Bahasa Indonesia itu menjadi bahasa persatuan, sementara agama mayoritasnya itu adalah
Islam, diikuti oleh Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional lainnya. Kebudayaan Indonesia itu tercermin dalam seni, musik, tarian, kuliner, dan upacara adat yang beragam di Indonesia. Oke. Yang tadi saya sebutkan itu etnik dan bahasa Indonesia ini memiliki dari 300 suku bangsa dengan budaya. Oke. Indonesia merupakan negara dengan keragaman agama yang besar, mayoritas penduduk itu Islam. Indonesia juga memiliki kekayaan kuliner tradisionalnya yang lezat dan beragam. Setiap daerah memiliki masakan khas yang mencerminkan keanekaragaman bahan makanan dan rempah-rempah lokal. Nilai-nilai kebangsaan Indonesia itu adalah gotong royong, rasa hormat terhadap sesama, kekeluargaan, dan semangat kebangsaan merupakan nilai-nilai yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Duh, udah tahu ada tong sampah masih aja buang sampah sembarangan. Ya udah yuk kita bersihin tus. Loh, kok kita sih? Enak banget yang buang sampah sembarangan. Ya udah sih, kalau bukan kita siapa yang bersihin? Ntar kotor, bau, jadi penyakit. Terus rumah kita yang kebanjiran, malah jadi repot tahu. Ya juga sih, orang lain yang sembarangan, kita yang kena akibatnya. Ya udah, yuk Tis. Bersama kita kan bahagia saat semua bersih indah seperti rumah kita. Oke, selanjutnya saya akan membahas sistem pemerintahan negara Vietnam, sistem kepartaiannya, dan sosial budaya di negara Vietnam. Dimulai dari sistem pemerintahan ya. Vietnam merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik sosialis. Sistem ini berdasarkan pada model satu partai dengan yaitu Partai Komunis Vietnam atau bisa disebut PKV sebagai partai penguasa yang dominan. Yaitu sistem di Vietnam itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden Vietnam itu merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, berbeda dengan Indonesia tadi. Presiden dipilih oleh Majelis Nasional
setiap 5 tahun sekali. Selain presiden juga terdapat juga perdana menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sehari-hari. Berbeda dengan Indonesia tadi, kalau Indonesia itu dipilih oleh rakyat gitu karena melalui sistem pemilu. Tetapi kalau di Vietnam itu dipilih oleh Majelis Nasional. Terus legislatif, Majelis Nasional Vietnam itu merupakan lembaga legislatif tertinggi di negara Vietnam tersebut. Anggota Majelis Nasional itu dipilih secara tidak langsung melalui pemilihan oleh Majelis Rakyat di tingkat provinsi. Majelis Nasional itu bertugas membuat undang-undang, mengawasi kegiatan pemerintah, dan mengangkat pejabat-pejabat penting. Selanjutnya ada yudikatif. Sistem peradilan di Vietnam ini dipimpin oleh Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi. Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam memeriksa konstitusionalitas undang-undang dan mengawasi perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Oke, selanjutnya bahas sistem kepartaian. Vietnam merupakan negara dengan sistem satu partai dominan, yaitu yang tadi saya sebutin itu, yaitu Partai Komunitas Vietnam atau biasa disebut PKV. PKV merupakan partai penguasa yang mendominasi politik di Vietnam sejak kemenangan revolusi komunis pada tahun 1975. Meskipun Vietnam secara teoritis mengizinkan beberapa partai politik lain, namun PKV memegang kendali yang kuat atas proses politik dan pemerintahan. Berbeda dengan Indonesia memiliki beberapa partai atau multipartai yang sudah tadi saya sebutkan itu. Oke, lanjut pada pembahasan sosial budaya negara Vietnam. Vietnam tentunya memiliki Vietnam juga memiliki budaya yang kaya dengan warisan sejarah yang panjang. Beberapa aspek sosial budaya Vietnam yang menonjol antara lain pengaruh sejarah dan budaya. Vietnam memiliki warisan budaya yang kuat dengan pengaruh dan budaya Tionghoa, Hindu, Buddha, dan Prancis. Hal ini tercermin dalam seni, arsitektur, tradisi, dan budaya makanan. Dalam segi agama Buddha dan Taoisme merupakan agama tradisional di Vietnam. Selain itu juga terdapat juga minoritas Katolik, Protestan, dan kepercayaan tradisional yang dipraktekkan oleh masyarakat Vietnam. Budaya tradisional Vietnam itu memiliki seni tradisional yang kaya, termasuk seni ukir, seni rupa, tarian, dan musik. Misalnya tarian seperti Hat Sam dan Ao Dai adalah bagian dari kekayaan budaya Vietnam yang terkenal. Nilai-nilai sosial masyarakat Vietnam dikenal dengan nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap leluhur, tradisi keluarga yang kuat, dan semangat patriotisme. Gotong royong juga merupakan nilai yang dianut secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Modernisasi dan perubahan sosial Vietnam mengalami perubahan sosial yang signifikan seiring dengan modernisasi dan globalisasi. Perubahan ini tercermin dalam gaya hidup, mode, teknologi, dan tren budaya populer di Vietnam tersebut. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan terkait negara Vietnam dari saya. Cekidot.